Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Misteri Sofa Antik. Nah, film ini akan berkisah tentang sebuah pesugihan yang diambil seorang pria. Tapi pesugihannya cukup aneh nih guys, karena si pria diharuskan menyembah sofa bekas. Jadi seaneh apa pesugihannya, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam terlihat satu rumah mewah yang berada di pinggiran kota. Di sana ada seorang pria tua yang siap mengorbankan bayinya pada suatu sofa antik. Sang ibu hanya bisa berteriak dan mulai merangkak untuk menghentikan penumbalan itu. Tapi dia nggak berdaya karena sejatinya si ibu ini baru aja melahirkan bayi tersebut. Seakan gak peduli dengan bayi maupun istrinya, si pria tetap melakukan penumbalan itu. Tangan setan mulai keluar dari sofa antik, sementara si ibu hanya bisa tergeletak karena kehabisan darah. Kisah pun akan berfokus pada pasangan suami istri bernama Nizam dan juga Tania. Di pagi itu Tania menggerutu pada suaminya karena hidup mereka yang sangat kekurangan. Bahkan di rumah mereka nggak ada satupun perabotan. Nizam sendiri baru aja dipecat, ditambah lagi hutang pada tetangga juga udah menumpuk. Sewa rumah juga udah menunggak dan tanggal kelahiran anak mereka juga semakin dekat. Tania mendesak suaminya itu untuk segera mencari kerja. Karena jika enggak, Tania berniat untuk mencari pekerjaan. Dia merasa sengsara karena semenjak dia berhenti kerja karena hamil, kebutuhan hidup mereka selalu kekurangan. Tang kiri kanan, bukan kata begitu enggak. Nak lahir dalam berapa bulan je lagi. Bosan mendengar omelan istrinya, Nizam segera pergi untuk mencari pekerjaan. Setelah berkeliling kota seharian penuh, motor Nizam menjadi macet karena kehabisan bensin. Dia pun mendorong motor tuanya hingga sampailah dia di toko barang second yang ramai pembeli. Penasaran dengan toko yang begitu ramai, Nizam tanpa pikir panjang langsung masuk untuk melihat-lihat. Dia pun terhenti pada suatu sofa bekas, di mana dia bergumam jika istrinya pasti senang jika dia membelikannya sofa itu. Nizam mencoba duduk dan menikmati kenyamanan sofa itu, tapi tanpa dia sadari ada seseorang yang mengawasinya. Entah karena kelelahan atau emang sofa itu sangat nyaman, Nizam pun akhirnya tertidur di sofa itu. Gak lama berselang datang wanita pemilik toko menghampirinya, di mana wanita itu bertanya apakah Nizam ingin membeli sofa itu. Tapi Nizam hanya menggeleng karena dia nggak punya uang. Wanita itu pun segera pergi, yang mana Nizam juga segera pulang karena udah ditunggu sama istrinya. Siap hantar sekali. Sedangkan di rumah Tania sedang bergosip dengan para tetangganya. Saat Nizam datang, para tetangga langsung pulang, tapi seperti tetangga julid pada umumnya, mereka nggak pergi begitu aja. Salah satu dari mereka yang bernama Siti berkata jika nggak baik bagi wanita hamil jika harus duduk lesehan. Tania harus segera membeli sofa jika dia nggak mau kehamilannya terganggu. Bacotan dari Siti ini ternyata cukup ampuh, yang mana Tania langsung merengek kepada Nizam agar dibelikan sebuah sofa. Mendengar itu Nizam cuma diam dan dia pun segera tidur. Keesokan harinya Nizam ke toko barang bekas dan membeli sofa yang kemarin dia duduki. Sofa itu langsung dikirim dan Tania terlihat senang dengan apa yang dibeli oleh suaminya. Tapi bukan tetangga julid namanya jika dia nggak nyinyir soal sofa itu. Siti berkata jika sofa bekas itu jorok dan kuman yang ada di sofa itu bisa berbahaya bagi kandungan Tania. Tapi untungnya Tania nggak kepancing, di mana dia berkata jika dia bersyukur dengan apa yang bisa dibeli sama suaminya. Depan aja. Kenapa tak beli sofa baru je? Di malam harinya Nizam membersihkan sofa itu dan mereka pun menikmati sofa yang baru dibeli. Tapi tanpa mereka sadari ada hantu wanita yang perlahan muncul di belakang mereka. Pagi harinya Nizam mengantar paket seperti biasa. Atasan Nizam yaitu Soraya memuji Nizam karena dia sangat rajin dalam menjalankan tugasnya. Di malam harinya Nizam gak bisa tidur dan dia berniat untuk tidur di sofa aja. Tapi tanpa disangka-sangka, ternyata Nizam udah ditunggu sama sosok hantu penunggu sofa.
Dia pun tidur nyenyak di dalam pelukan si hantu. Tania yang menyadari sang suami nggak di sampingnya segera mencari Nizam, tapi terlihat jika Nizam ini tidur nyenyak sambil memeluk bantal sofa. Keesokan harinya Nizam pulang ke rumah sambil membawa banyak belanjaan. Tania heran dari mana Nizam membeli semua itu, tapi dia berkata jika dia mendapat banyak bonus dari atasannya. Tania langsung menyuruh Nizam mandi sedangkan dia akan menyiapkan makanan, tapi Nizam seakan gak tahan dan langsung tidur di sofa barunya. Namun sesaat dia terbangun karena mendengar bisikan gaib. Uang juga berjatuhan dari atas langit, tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Kita kemana nih? Tania menyuruh Nizam mandi, tapi karena dia masih mengantuk, Nizam pun balik tidur di dalam kamar. Esok harinya Nizam mendapat promosi di mana kini dia diberikan jabatan sebagai pengawas gudang. Teman baik Nizam yang bernama Husen memberi selamat dan menyuruh Nizam untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi alih-alih mengiyakan nasihat Husen ini, Nizam malah belagu dan bilang jika semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Nizam juga berkata jika dia mendapatkan nasib baik setelah membeli sofa antik. Husen berkata jika itu mustahil karena bagaimana mungkin sebuah sofa bisa memberi kekayaan pada pemiliknya. Tapi Nizam ini masih bersikeras dan mengajak Husen ke toko barang bekas di mana dia membeli sofa itu. Husen pun tertarik dan dia akan pergi bersama Nizam saat ada waktu luang. Malamnya Nizam bercerita pada Tania jika hari ini dia mendapat promosi. Nizam juga berniat membeli mobil agar anak dalam kandungan Tania bisa aman saat berpergian. Tapi Tania menganggap jika Nizam ini berlebihan. Dia hanya ingin Nizam selalu bersama dirinya baik dalam suka maupun duka. Singkat cerita, Nizam pun mulai bekerja di posisi barunya sebagai pengawas gudang. Sang atasan memberi pengarahan pada Nizam di mana dia dengan seksama mencatat semua arahan itu. Setelahnya Husen datang dan dia mengajak Nizam untuk makan malam di rumahnya guna merayakan kenaikan jabatan. Tapi Nizam ini menolak karena malam ini dia ingin pergi bersama Tania untuk belanja kebutuhan. Tapi itulah kan. Saat pulang kantor, Nizam melihat seorang wanita yang kesulitan karena ban mobilnya bocor. Dia segera membantu wanita itu dan setelah selesai Nizam ini mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi anehnya saat Nizam ini menoleh, wanita itu udah hilang entah kemana. Dia pun menggunakan uang pemberian wanita itu untuk belanja kebutuhan bersama Tania. Sepulang dari belanja ini, Nizam langsung tidur di sofa itu. Dan lagi-lagi dia menolak mandi dulu meskipun udah disuruh sama Tania. Balik rumahnya tidur atas sofa. Saat tengah malam Nizam terbangun dan terlihat jika dia bicara dengan sofa itu. Dia bersedia memberikan anak dalam kandungan Tania asalkan sofa itu memberinya kekayaan. Saat ditinggal kerja sama Nizam, Tania yang mencari remote TV mulai mendapatkan gangguan dari sosok gaib. Channel TV juga berpindah sendiri dan akhirnya TV-nya mati. Di saat itu juga terlihat bayangan hitam, tapi saat Tania menoleh, dia nggak menemukan siapapun di rumahnya. Sedangkan Nizam ditegur oleh atasannya karena dia terlambat datang, di mana Nizam beralasan jika istrinya hamil dan perutnya sering sakit. Atasannya memaklumi, tapi Nizam ini malah cengar-cengir karena bisa membodohi atasannya itu. Dia juga marah-marah nggak jelas dan mengusir bawahannya dari gudang. Di sini Husen mulai curiga karena Nizam gak biasanya bersikap seperti itu. Sedangkan Tania mulai merasa sakit di perutnya yang ternyata sosok setan udah meremas perutnya. Di saat itu Nizam datang dan dia mengusir Tania agar bisa tidur di sofa itu. Tania juga heran tapi dia berpikir jika Nizam ini emang capek kerja. Namun akhirnya Tania melihat saat Nizam ini bicara dengan sofa itu. Dia mendengar jika Nizam ingin menumbalkan anaknya, di mana Tania merekam semua perkataan Nizam. Dia pun pura-pura tidur agar Nizam ini nggak curiga. Paginya Tania bertanya kenapa Nizam bicara sama sofa, dan dia juga memperlihatkan rekaman yang dia ambil. Tapi Nizam ini malah marah dan segera pergi meninggalkan Tania. Dia juga terlihat makin belagu, yang mana para tetangga juga dia marahi. Ini susah dengan aku juga, kamu tak tolong kan? Husen juga nggak luput dari amukan Nizam, di mana Nizam berkata jika Husen ini iri kepada kenaikan pangkat yang dia alami. Husen pun gak habis pikir dan segera meninggalkan Nizam. Sedangkan di rumah Tania nggak menyadari jika dia masak sambil ditemani sosok gaib. Sofa itu juga bergerak sendiri dan akhirnya terjungkal.
Tania sangat ketakutan hingga dia pun berteriak. Di malam harinya saat Nizam ada di rumah, dia juga kembali marah-marah nggak jelas. Bahkan saat hari libur, Nizam pun menolak diajak jalan-jalan dan lebih memilih rebahan di sofa itu. Dia malah menyuruh Tania main ke tetangga karena dia ingin berduaan aja dengan sofa itu. Saat malam tiba, Nizam terbangun karena si setan menagih tumbal yang udah dia janjikan. Nizam hanya bisa ketakutan dan berjanji jika dia akan segera memberikan bayi dalam kandungan Tania. Di kantor, Nizam juga udah mulai kena marah karena sering telat dan gak membuat laporan yang harusnya dia kerjakan. Tapi bukannya mengakui kesalahannya, Nizam ini malah balik marah ke atasannya itu. Sementara itu, Tania mengundang Cik Nap untuk berkunjung ke rumahnya karena dia merasa kesepian di rumah. Anak dari Cik Nap langsung menuju sofa itu karena ternyata dia bisa melihat sosok gaib yang ada di sana. Bocil itu bermain dengan sosok itu hingga dia kegirangan dan lompat-lompat di atas sofa. Di saat itulah Nizam datang dan tentu aja dia marah dan mengusir bocil itu. Citap yang gak terima anaknya diperlakukan kasar, tentu aja berteriak dan memaki Nizam. Tapi Nizam ini balik gak terima dan hal ini membuat kegaduhan di komplek tersebut. Keluarga, apa yang dia tak pernah buat? Tania sangat malu sama kelakuan Nizam ini, yang mana dia juga udah gak tahan karena sejak sofa itu di sini Nizam jadi berubah. Tapi Nizam gak peduli dan berkata jika sofa itu sangat berharga baginya. Bahkan jika harus memilih, dia lebih memilih sofa itu ketimbang istrinya sendiri. Ini cuma sofa lah, Bang. Beli sofa ni. Sekarang kau belah. Nizam langsung mengusir Tania, tapi untungnya Husain datang ke rumah mereka. Husain pun membawa Tania ke rumahnya dan sementara dia akan tinggal di sana. Aku memang tak sangka betul ya, Nizam. Tania bercerita jika Nizam berubah sejak kedatangan sofa itu. Mendengar hal itu, Husain juga sependapat karena di kantor Nizam juga udah mulai berani sama atasannya. Dan karena hal tersebut juga lah dia pun berniat untuk mencari tahu dari mana sofa itu berasal. Keesokan harinya Husain memberitahu Nizam jika istrinya sakit, tapi Nizam ini tampak nggak peduli akan hal itu. Tak apa-apa. Setelah Nizam pergi, Soraya meminta Husain untuk memeriksa catatan keuangan. Karena dia merasa janggal dengan laporan pemasukan dari kantor. Yang mana karena mendengar itu, Husain pun jadi curiga, apa mungkin semua ini berasal dari gudang tempat Nizam bekerja. Dia pun meminta Soraya tenang, karena dia akan mengurus tentang hal ini. Sedangkan di rumahnya Husain, istrinya Husain yang bernama Sela mengajak Tania untuk pulang. Tapi dia menolak karena dia masih harus mencari tahu tentang sofa itu. Dan saat Husain ini ada waktu luang, mereka pun segera ke tempat di mana sofa itu berasal. Sayangnya toko itu tutup dan akan buka di malam hari. Dan di malam itu juga lah Husain datang dan bertanya tentang sofa itu. Tapi wanita pemilik toko malah nggak ngaku dan berkata jika dia nggak pernah menjual sofa yang dimaksud. Mendengar itu Husain mengancam di mana dia akan memberitahu orang-orang jika toko itu berhantu. Warga yang mendengar kabar seperti itu pasti akan marah dan segera membakar toko ini. Untungnya ancaman ini cukup ampuh, di mana si wanita mulai menceritakan tentang asal-usul dari sofa tersebut. Dulunya sofa itu dimiliki oleh orang kaya, tapi nggak ada satupun orang yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Hingga pada suatu hari pria itu menumbalkan bayinya sendiri dan istrinya juga ditemukan menghilang. Gak lama setelah itu si pria juga mati, yang sepertinya dia menjadi tumbal dari sofanya sendiri. Hari Is berbuat apa yang dia lupa diri? Wanita ini juga berkata jika Nizam mungkin aja telah melakukan pesugihan yang sama seperti si pria tua. Dia juga akan menumbalkan Tania bersama anak yang ada di dalam kandungannya. Tapi Tania nggak percaya dan yakin jika suaminya nggak seburuk itu. Sedangkan di sisi lain, para tetangga curiga dengan kelakuan Nizam yang sangat memuja sofa tersebut. Dan saat Nizam ini sedang tidur, hantu penunggu sofa tiba-tiba muncul. Hantu itu meminta tumbal yang udah dijanjikan, tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Paginya Husain berpamitan karena dia akan dinas keluar kota. Dia berpesan pada Sela agar Tania nggak menemui Nizam. Tapi bagaimanapun juga Husain ini masih khawatir hal buruk akan terjadi. Dan benar aja, Nizam yang saat itu ada di rumah kembali didatangi oleh sosok gaib.
Hantu itu memberi Nizam banyak uang, tapi seketika uang itu berubah menjadi daun. Nizam yang udah hilang akal langsung pergi ke rumah Husen untuk menjemput Tania. Dia nggak peduli apapun sampai-sampai mobilnya Sheila juga dibawa sama Nizam. Dan karena hal ini, Husen pun akhirnya pulang. Mereka nggak tahu harus apa lagi karena mereka nggak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang lain lebih jauh. Nizam pun mulai menyeret Tania dan dia menyuruh Tania untuk rebahan di sofa itu. Ternyata Nizam ingin menumbalkan Tania, tapi Tania dengan cepat memukul kepala Nizam hingga pingsan. Yang mana kesempatan ini dipakai oleh Tania untuk membakar sofa tersebut. Tapi semuanya nggak semudah itu ya, karena si setan malah muncul dan menarik Tania. Dan di saat itulah, Tania melihat flashback yang sebenarnya dari sofa ini. Ternyata pemilik pertama dari sofa ini bukanlah si pria tua yang kita lihat di awal film. Dulunya sofa ini dimiliki oleh sepasang suami istri. Di mana saat bertengkar tanpa sengaja si suami menghabisi istrinya. Dia pun menyimpan mayat si istri di sofa itu, dan karena hal itulah sofa ini menjadi berhantu. Tania? Nizam yang baru sadar langsung mencari Tania, tapi yang dia temukan hanyalah sofa itu. Gak lama Husen datang bersama Sheila, yang mana Nizam malah bertanya tentang keberadaan sang istri pada mereka. Mendengar hal ini, Husen balik memarahi Nizam, di mana dia mengingatkan jika Nizam udah tega menumbalkan istri dan juga bayinya. Mendengar itu, Nizam akhirnya sadar dan menyesal dengan apa yang dia perbuat. Yang ternyata selama ini, Nizam udah menjual barang di gudang untuk mendapatkan uang tambahan. Si setan sama sekali nggak memberi uang pada Nizam, di mana hal ini membuat Nizam seperti ditipu. Dia marah dan merusak sofa itu, yang ternyata Tania ada di dalamnya. Gak cuma Tania aja, ada dua mayat lain yang sepertinya mereka adalah korban dari pesugihan sebelumnya. Tania akhirnya dirawat di rumah sakit, yang mana Nizam juga minta maaf pada istrinya itu. Gak lama setelahnya Husen datang dan dia mengajak Nizam untuk melenyapkan sofa itu. Sofa itu akhirnya dibakar, tapi ternyata wanita pemilik toko kembali memungutnya. Dia memperbaiki sofa itu dan sofa pun siap dijual kembali. Dan seakan punya ilmu penglaris, ada sepasang suami istri yang ingin membeli sofa itu. Kini sofa antik itu siap mencari korban lagi, dan setelahnya film pun selesai. Jadi sebenarnya pesugihan yang diambil Nizam gak ada efek sama sekali ya. Terbukti bahwa uang yang dia dapatkan adalah hasil dari korupsi di kantornya. Nah terus si wanita itu siapa bang? Ya kalau menurut aku sih dia semacam dukun yang emang mencari tumbal untuk sofa itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Dan mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.